Sebenarnya itu balik ke diri kita, nyari besar atau nyari kecil atau nyari lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di Eci Podcast. Seperti biasa hari ini kita kedatangan Bang Rano Jayasani. Bang Rano Jayasani ini adalah seorang project engineer teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau tahu keseruan cerita kita, yuk kita kenalan dulu sama Bang Rano. No, apa kabarnya No? Sehat No ya? Alhamdulillah. Mantap, agak jauh ya tapi masih asik lah. Apa aktivitas No sekarang No? Ya, sekarang ini masih di rumah lah, standby. Masih di rumah. Nunggu schedule Lagi, mantap ya No. Mungkin boleh lah kenalan dikit nih sama teman-teman nih, nama, lahir mungkin, sama profesi sekarang nih. Istri berapa? Istri berapa? Boleh, anak berapa? Boleh, oke. Yang belum kenal dan yang sudah kenal juga salam kenal. Nama saya Rano Jayasani. Saat ini saya bekerja di perusahaan komersial diving Aldive yang berdomisili di Batam. Oke, sebagai seorang project engineer. Project engineer ya. Berat. Bukan sebagai seorang boy band ya. Bukan. Nah, aku mungkin butuh lah sedikit namanya informasi. Ya. Project engineer ini sebetulnya apa? Tapi lagi-lagi nih teman-teman ya, kita di sini cuman sharing, kita ngobrol-ngobrol aja nih sama teman lama saya juga nih, kebetulan ini udah lama banget kenal sama orang ini dan ternyata dia agak lumayan lah ya kalau menurut saya ya, sebagai seorang project engineer. Nah, saya nggak tahu nih perjalanannya macam mana tiba-tiba bisa jadi bagi saya, mungkin tiba-tiba bagi saya, bagi aku tiba-tiba jadi project engineer karena kan setelah kita selesai sekolah apa segala macam dulu ya, aku kemana kita nggak tahu apa yang berjalan. Gimana ceritanya tuh? Sebenarnya kalau mau diceritakan, Mbak, prosesnya panjang, Mbak. Panjang ya? Panjang sekali prosesnya. Kalau kita ngobrol di warung kopi mungkin kelar lah satu malam lah. Satu malam suntuk lah. Wow. Tapi ya sedikit banyak saya mau jelasin lah perjalanan sampai ke titik inilah sekarang. Jadi awal mula karir itu sebenarnya dari awalnya dokumen kontrol. Awal mula tuh dokumen kontrol. Ya sebenarnya kita seorang project engineer mesti paham teknikal di lapangan juga. Kita dari awal di lapangan dulu. Setelah kita di lapangan ternyata ada rezeki kita untuk masuk ke manajemen. Namanya PMT, Project Management Team. Nah di situ kan ada dokumen kontrol. Ibaratnya tim asis lah, tim pembantu lah. Akhirnya aku dikontrak tuh jadi dokumen kontrol. Di situ mulai belajar, di situ mulai sharing sama senior-senior, seorang engineer, orang-orang engineer. Waktu itu kebetulan engineer-engineernya ekspatriat. Orang-orang Singapura, orang-orang India, kebanyakan Singapura lah. Jadi ya mereka yang mau kasih saran lah, kasih support. Kamu harus build up, kamu harus kembangkan potensi di diri kamu, katanya gitu. Katanya waktu itu ya? Kata mereka tuh, manajer-manajer itu, kata engineer itu. Jadi ya aku terbesit juga nih dalam hati aku. Iya ya, masa mau seumur hidup jadi dokumen kontrol? Nah itu. Iya. Masa aku nggak bisa sih kembangkan diri aku, potensi yang ada di diri aku. Jadi akhirnya awal mula tahap jadi engineer itu seperti apa? Itu aku pelajari dulu. Nggak serta-merta dari dokumen kontrol langsung ke engineer, enggak. Jadi ada step by stepnya. Jadi waktu itu setelah dokumen kontrol aku berpikir tahap awal tuh seperti apa sih? Akhirnya aku dapat gambaran, tahap awal seorang engineer tuh ke drafter dulu. Drafter itu kan banyak, ada divisinya, ada per departemen. Kamu lebih seneng kemana? Itu kata senior-senior itu. Aku kok lebih tertantang di structure, aku bilang itu. Jadi aku ambil di structure. Waktu itu aku ambil di satu lembaga drafter, AutoCAD lah, 2 dimensi, 3 dimensi. Akhirnya jadi. Jadi dalam artian ya memang ada rezekinya, memang ada jalannya. Ya, betul. Memang ada jalannya, aku jalani jadi seorang draftsman atau ya ngotak-ngatik laptop buat gambar. Ternyata bagi aku nggak cukup. Namanya manusia kan serba nggak cukup. Iya. Dikasih apapun ngerasa kurang. Iya. Nah, itu sifat manusiawi kan. Jadi aku ngerasa kurang kok, aku
ilmu aku harusnya aku bisa kembangkan lagi nih diri aku. Kenapa orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Akhirnya aku mau kembangkan lagi diri aku. Aku pengen jadi seorang desainer atau modeler. Karena aku lebih condongnya ke structure, akhirnya aku ambil yang jurusannya structure. Setelah Drafter AutoCAD, aku ambil mana lagi sih? Akhirnya waktu itu aku ambil Tekla. Tapi sebelumnya kan sudah ambil SolidWorks, Navisworks. Tapi akhirnya aku ambil Tekla di salah satu lembaga juga. Tekla itu lebih ke 3 dimensinya structure. Akhirnya sudah selesai Tekla, ambil PDMS. Setelah itu dijalani, terus akhirnya dapat kesempatan di 2014 aku dapat tawaran sebagai lead engineer di satu perusahaan asing Malaysia, Red Gemilang Indonesia, tapi proyeknya ada di proyek di Batam. Itu kita pegang 2 platform lumayan besar, big project juga. Itu kebetulan aku lead engineer-nya waktu itu. Tapi sebatas lead engineer enggak seluruh isi project itu kita tahu kan. Cuman aku pengen lebih nih. Namanya ya sesuai yang aku bilang tadi. Kurang kan? Masih kurang bagi aku kan. Aku pengen aku lebih, posisi aku lebih kritikal. Decision maker, lebih strong lah, lebih kuat. Karena potensi di diri aku masih terbuka nih. Aku masih muda, aku pikir gitu. Jadi waktu itu ada almarhum Carlos Mumin namanya. Carlos Mumin itu dia blasteran Spanyol Malaysia. Jadi dia yang sampaikan ke aku waktu itu, dia CEO waktu itu. Kamu punya potensi besar kata dia. Kamu harus bangun diri kamu terus. Jangan stuck di sini, jangan mentok di engineer katanya gitu. Jadi dari situ aku berpikir aku terus kembangkan diri aku sembari ambil sertifikat ini itu. Ya udah terlalu banyak, akhirnya ada satu orang yang paling berjasa lah, ibaratnya yang paling berjasa. Dia yang bawa aku kemana-mana. Dia udah sebagai saudara sendiri lah, udah sebagai abang, guru, semuanya lah, mentor. Mungkin dia nonton lah nanti. Iya, sama. Terus, nah dia yang bawa aku kemana-mana, dia yang perkenalkan aku di dunia oil and gas. Aku offshore, dia yang bawa, offshore kemana-mana dia yang bawa. Akhirnya waktu itu dia pegang satu project di Aldive. Dia project manajernya. Nah, setelah selesai kita project, kebetulan waktu dia project manajernya, aku asistennya. Asisten project manager, kebetulan aku juga project engineer-nya. Jadi sembari ngitung sekalian eksekusi di lapangan. Jadi kalau beliau tidak ada di lapangan, aku yang in charge gitu kan. Kebetulannya di situ. Siapa orang itu? Pak Arpani, Bos Ceng. Kalau kami panggilnya Bos Ceng, orang Batam. Pokoknya kalau di Batam di dunia oil and gas, bukan shipyard ya. Ya mohon maaf lah, bukan kita bicara oil and gas platform atau shipyard, enggak. Tanpa mengesampingkan shipyard. Orang oil and gas biasanya pasti kenal namanya Pak Arpani. Pak Arpani atau Bos Ceng lah yang Bos biasa dipanggil orang tuh Bos Ceng, yang lebih tenar lah namanya Bos Ceng. Nah jadi beliau yang ngajak aku waktu itu. Waktu itu setelah selesai kita project, udah mungkin 3-4 project kita selesai, kita alami udah selesai semua, smooth, clear, dan alhamdulillah komplit. Dia ada tawaran di Cina. Kebetulan dia sekarang ini di Saipemnya Indonesia. Jadi dia salah satu ekspatriat lah kalau dia di Cina kan. Nah, jadi posisi project manager waktu di Aldive nggak ada untuk incas di teknikal lapangan. Akhirnya aku direkomendasikan sama Pak Arpani itu. Rano harus naik katanya. Rano naik. Nah, jadi ya seiring berjalan waktu Aldive percaya. Nah itu kalau selagi kita masih pegang amanah sih, kalau menurut aku ya Wak ya, gini pengalaman yang aku sudah kejalani lah. Selagi kita masih amanah, terus kita benar-benar perform lah, kita tunjukin kualitas kita, yakin aja lah, bos atau big boss atau CEO atau yang owner sekalipun, dia tahu kualitas kita, dia pasti respect sama kita. Jadi waktu itu aku dipercaya sama Aldive untuk megang project, aku buktikan project offshore kebanyakan.
Aku buktikan bahwa aku bisa, aku mampu, tanpa Pak Arpani pun aku mampu. Tapi kalau aku lagi stuck, keadaan aku lagi stuck, misalnya mentok nih, aku nggak dapet nih solusinya untuk menyelesaikan proyek ini. Aku pasti telepon Pak Arpani. Kau nggak mau telepon aku aja? Kalau kau lain, Wak. Oh lain ya, Lain. Bahasan kau jadi lain. Nah, iya. Kalau aku nelpon kau, lain yang kita bicarakan. Oke. Kalau stuck tapi masih sering coba gimana ya? Jadi kalau aku sudah mumet nih, aku bingung nih, gimana sih solusinya? Gimana harus aku mulai atau aku start? Aku telepon beliau, aku tanya ke beliau, gimana nih? Beliau pasti punya solusi. Itu luar biasanya beliau. Dan beliau juga nggak pernah sih untuk maksakan aku, Rano kamu harus ikutin cara aku main, nggak pernah. Beliau malah bilang yang terbaik seperti ini, tapi kembali ke kamu karena kamu yang incas. Nah, dia selalu bilang ke aku gitu, karena aku yang pegang project ya, aku yang decision makernya. Nah dari dulu kan aku pengennya kerja itu aku ya maaf ngomong lah, kita setiap manusia atau setiap kita pribadi masing-masing pasti kita punya keinginan kuat kan. Aku pengen nih punya posisi bagus, gaji bagus, kita dihargai orang, dan kerja kita diakui orang, itu kita. Aku berpikir gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini ya, baik Aldive ataupun yang lainnya respect, masih ibaratnya masih sangat menghargai lah. Berarti itu kan kurang lebih apa namanya cerita singkat lah perjalanan lu sampai ke titik menjadi seorang project engineer. Itu singkat ya deh. Singkat. Mau perasaan aku udah lama. Sebagai seorang project engineer gitu. Ada beberapa hal yang menarik akhirnya yang aku lihat dari obrolan kita, dari obrolan yang kau sampaikan tadi gitu kan. Maksudnya project engineer itu yang menjadi apa namanya bahan perhitungannya atau hal-hal yang perlu diperhatikannya itu termasuk juga hal-hal yang aku sampaikan tadi gitu ya. Benar. Jadi setiap satu perusahaan di oil and gas itu pasti punya, setiap divisi, setiap departemen itu pasti punya seorang engineer. Gitu. Seperti misalnya perusahaan yang agak besar lah, dia kompleks satu platform, dia produksi atau dia bangun satu platform, dia punya semuanya. Dia punya dari structure engineer, piping engineer, E&I engineer, HPAC engineer, bahkan ke painting engineer dan project engineer. Project engineer sendiri sebenarnya skopnya itu dia itu penyambung lidah antara construction manager ke project manager. Nah, itu. Tapi tetap namanya engineer pasti saling berhubungan karena awal mulanya dari project engineer yang hitung semuanya. Sebetulnya kalau kau mau sukses gitu mau sukses, mau besar, mau jadi orang, mau berkarya gitu kan, macam lah namanya ya kan, dalam hal-hal yang positif tadi gitu ya, itu kan nggak harus ke oil and gas, jadi afiliator gitu kan, main bursa saham atau apalah gitu kan. Nah gitu, maksudnya kenapa kok milihnya tuh bidang ini gitu loh. Wak, benar. Jadi yang pertama aku sampaikan kenapa harus ke oil and gas. Iya gitu. Yang pertama kita bertempat di Batam, Wak. Batam itu salah satu lokasi strategis untuk construction oil and gas. Ya udah terbukti kan. Kita lihat sendiri produksi di Batam ini luar biasa ya untuk fabrikasinya ya, oil and gas. Dan itu sebenarnya turun temurun dari keluarga, mungkin dari kakek nenek, kakek, ayah, paman, abang, sampai ke kita. Mungkin nantinya adik-adik kita, bahkan nggak nutup kemungkinan anak-anak kita juga lanjut ke dunia oil and gas. Mungkin dengan posisi yang berbeda ya. Kita juga nggak mau anak kita juga jadi orang biasa-biasa. Kita pengennya anak yang namanya orang tua pengennya anaknya lebih baik daripada orang tuanya, itu nggak? Benar nggak itu? Dan yang kedua, kenapa aku lebih konsen, lebih fokus, tertarik ke dunia engineering? Karena karakter sih, Wak. Setiap kita berbeda-beda karakter kita. Ada orang karakter yang lebih ke inspection, lebih ke inspeksi QC, WI, C-suite, 3.1, 3. Bla bla bla, coating inspector, NDT inspector, banyak sih sebenarnya. Terus ada yang lebih tertarik ke dunia lapangan, seperti jadi welder, jadi fitter, jadi painter, supervisor.
Tapi kenapa aku lebih tertarik ke engineering? Jadi sesuai yang aku sampaikan tadi, Wak. Dari awal kita punya karakter masing-masing. Terus aku pengen suatu saat cita-cita aku, posisi aku di satu perusahaan tuh orang yang dipandang gitu. Ya bahasa kasarnya orang dipandang atau decision maker. Apa yang aku sampaikan itu didengar. Dan aku pengen aku orang yang critical point. Ibaratnya kalau aku gagal project berarti aku yang buat gagal. Sukses project berarti kesuksesan kita bersama. Itu maksud aku gitu. Aku punya goal, punya cita-cita, target aku seperti itu. Dan alhamdulillah ya sekarang tercapai, yang apa yang aku pengen itu tercapai karena perusahaan Aldev sangat percayalah. Alhamdulillah sangat percaya sama aku sekarang ini. Jadi setiap project baik kecil maupun besar mereka selalu sertakan aku gitu. Siap. Itu sih, Pak. Oke, iya paham berarti. Arahnya kayak gitu. Iya. Nah, kok aku mau tanya. Iya. Kok training itu umur berapa? Training AutoCAD pertama kali. Training AutoCAD umur berapa itu ya? Nah, nggak usah umur berapa lah ya. Udah nikah belum? Udah nikah. Kira-kira lulus sekolah 2010 sekolah kalau nggak salah. 2010. Kok masih bujang? Enggak lah, udah nikah lah. Udah nikah. Udah punya Oke. anak. Kok kan udah nikah? Iya. Artinya pada saat udah nikah itu, Pak, uang itu, kan gitu kan? Uang Gaji, ini kan mau gaji, mau apa, apalah, mau main slot kau dapat itu tuh bebas lah ya. Maksud aku itu kan jadinya uang tuh kebanyakan jadi uang rumah tangga ya. Kalau uang main slot kayaknya enggak lah, itu nggak masuk. Cuman maksudnya uang gaji, uang penghasilan kita kan masuknya ke rumah tangga, ke kas negara, Wak. Kayak kan. Artinya waktu kau gunakan itu untuk training, artinya tuh kan kau pakai kas negara, kan gitu. Istri nggak ada masalah. Ya itu tadi, Wak, sesuai slogan kami yang dari Sumatera Selatan lah, ibaratnya orang Palembang. Mak mano slogan itu tuh. Nyari bini itu yang setoloan, Wak. Oh iya. Nyari istri itu yang benar-benar klop sama kita. Oke. Jadi dia bakal support kita selagi itu positif, selagi itu baik buat kita. Kan kita pakai sesuai yang kau bilang tadi, kita pakai uang negara, anggaran negara lah dibilang, betul, ya kan. Betul, iya. Tapi kita berpikir jangan hari itu, tapi kita berpikir setelah berikutnya. Apa yang akan kita hasilkan setelah kita pakai uang negara ini? Apakah uang negara itu bisa bertambah, kita kembalikan? Apa malah nggak jadi sama sekali? Nah itu gambling kita. Dan alhamdulillah jadi, ya kita kembalikan lah uang negara yang udah kita Iya, aset-aset negara yang sudah diambil tadi kan. Oke lah, sip lah, kau bisa meyakinkan istrimu lah waktu itu kayak kan bahasanya ya kan. Artinya gini, setiap orang itu dia punya peluang kalau dia mau maju. Betul. Iya kan? Dia punya peluang, tempat training banyak, tempat ini banyak, belajar banyak gitu kan. Kenapa kok nggak belajar sendiri aja waktu itu? Otodidak maksudnya? Otodidak. Iya, maksudnya gini ketimbang keluar uang gitu kan. Maksudnya gini, kenapa kau begitu yakin kau keluarkan uang untuk training gitu loh? Oke, aku jawab nih, Pak. Aku pasti jawab. Ya kadang-kadang kalian ini gila, banyak kali duit kalian buat training perasaan. Jadi gini, Pak. Yang pertama otodidak ya. Awalnya bukan pertama aku ya. Maksudnya kita bahas otodidak. Kenapa aku nggak otodidak aja? Kenapa harus ambil training ini, training itu? Yang pertama, ini dunia kerja. Dunia kerja ini dapur awak, ibaratnya gitu. Awak harus benar-benar. Aku apply CV atau aku ngelamar ke perusahaan orang. Hal pertama yang dilihat HRD itu sertifikat dan kertas-kertas itu. Jadi kalau kita nggak punya sertifikat, bukti autentik kita nggak bakal. Pengakuan ya, Pak? Pengakuan itu, Pak. Benar, pengakuan. Kalau kita otodidak kan berarti kita nggak punya apa-apa. Nggak ada yang mengakui kita bahwa kita punya ini, punya itu, walaupun kita bisa. Kayak kita belajar main gitar, otodidak, bisa kita kan. Tapi orang nggak bakal akui kita kalau kita jago main gitar. Kecuali kalau kita sudah punya sertifikasi dari tempat training musik, kita bisa tunjukkan ini loh, aku memang pemain gitar. Nah itu, jadi itu bukti autentik ataupun pengesahan kita. Aku rasa nggak cuman inilah
banyak posisi yang harus ada sertifikasi atau sertifikat kompetensi lah kalau aku bilang. Sorry, ini kan aku jumpa kau sekarang. Kau bisa lo ngomong kayak gitu kan, gitu ya kan, dengan segala pengalaman, bla segala macam kan. Pada saat itu kau mulai itu, sebetulnya yang kau pikirkan apa hingga sebegitu berani? Itu aja sih Wak, kalau kan aku udah bilang dari awal, aku nggak mau jadi, ya maaf ngomong, aku nggak mau seperti keluarga aku yang lain. Keluarga aku yang lain itu tenaga lapangan Wak, tenaga lapangan dalam artian fitter, welder, mentok-mentok supervisor. Oke, motivasi. Nah motivasi lah, kok seluruh keluarga aku kok orang lapangan semua. Kenapa nggak salah satu dari kami harus berdiri di manajemennya, PMT tadi, project management team. Dan aku terbesit di situ. Aku sudah tawarkan juga ke abang, ke adik. Mereka kayaknya nggak tertarik. Malah yang lebih getol pengen maju tuh ya aku pribadi jadinya. Jadi akhirnya aku berjalan sendiri. Aku jalan sendiri. Ya cuman percayalah Wak, setiap perjalanannya itu Allah yang ngatur. Jujur aja aku bilang. Aku sudah alami lah baik buruk pahit manis semua kehidupan kita selama kita kecil lah, dari zaman kita kecil ingus dulu segini kan. Kau sebelah aku kan 2. Nah jadi itu Wak, jadi aku udah ngalamin semua, kita sama-sama semua. Susah Wak kalau kita hanya sebatas tenaga kerja biasa. Oke, aku tuh kenapa aku begitu ngejar jawaban itu, karena beberapa teman-teman mungkin baik yang kita kenal bahkan yang belum kita kenal, itu tuh masih ada keraguan untuk mengembangkan potensi diri tadi, masih banyak keraguan untuk mengambil sertifikasi gitu kan. Itu kenapa aku tanya itu sama kau, apa sih alasan yang begitu yakin ngambil sertifikat, bayar pakai uang negara, ya kan gitu kan? Karena beda tantangan-tantangannya bagi aku untuk ikut training itu. Kalau aku coba list-listkan setiap individu tuh masalahnya beda-beda gitu loh. Ada yang baru lulus, apaan sih ini oil and gas, gambar-gambar, tarik apa garis ini gitu kan ya. Nah orang yang sudah nikah beda lagi gitu, sudah tugasnya meyakinkan dirinya, meyakinkan istrinya tuh. Nah, kan kayak gitu. Makanya tadi aku cari mungkin motivasimu gitu kan, bisa menginspirasi teman-teman yang nanti nonton podcast kita gitu. Nah, jadi kayak gitu. Itu untuk sertifikasi tadi kan. Nah, kalau peran sertifikat lah kalau menurut kau macam mana sebetulnya? Kau kan tadi banyak kali kau punya tadi perasaan aku kayak tak cukup ini. Ada AutoCAD. Sebelum peran gitu kan. Aku tadi dengar kau ada ngomong kau punya Tekla, kau punya PDMS. Kan gitu. Nah, sepengetahuanku yang tak seberapa ini gitu kan. Ini kan satu piping, PDMS ini untuk piping modeling gitu ya, 3D piping designer gitu ya. Nah, yang satunya structure. Kau tadi bilang punya apa lagi tadi? Punya PDMS. Bukan, yang 3D lainnya? SolidWorks kok juga punya gitu kan. Ini nih ngapain ini banyak-banyak ini? Iya. Jadi itu tadi Wak, sebenarnya kan dari awal aku udah sampaikan, aku harus tahu seluruh scope departemen setiap divisi. Kita seorang project engineer mesti tahu seluruh departemen. Dari mulai painting, dari preparation sampai finishing, yaitu dari mulai structure, piping, E&I sampai blasting, painting kita mesti paham. Nah, jadi dari situ kita harus sertifikasi. Maksudnya sertifikasi, kita harus ngerti nih prosedur apa yang kita pakai, terus tools, consumable yang kita gunakan, equipment yang kita gunakan, kita mesti paham semua. Kalau kita satu divisi, satu departemen, atau kita cuma ngambil structure doang, misalnya aku cuma ngambil stat pro aja, dan aku nggak build up, aku nggak bangun diri aku yang lainnya, aku nggak bisa Wak. Aku cuma paham di structure, aku nggak paham di piping. Nah jadi itu, kenapa aku harus ambil E&I, piping, structure? Karena aku harus paham. Sekarang ini tuntutan aku harus paham semua nih. Aku ngitung project, aku harus paham nih piping itu seperti apa,
painting itu seperti apa, structure itu seperti apa. Nah itu. Tapi itu kan setelah kau jalani kan baru ini kan. Kalau untuk di awal-awal nggak perlu lah ya langsung ambil semua dulu. Langsung. Enggak, Wak. Jadi kita balik lagi yang kau bilang tadi, banyak orang-orang malah pesimis ya, malah takut yang ngambil ini ngambil itu, takutnya dipakai nggak sih ini kalau lulus angus nggak angus aja nih, duit awak 15 juta Wak, buang duit ya kan. Nah misalnya gitu kan. Betul. Gini Wak, kita akui aku sendiri, aku pribadi, aku sudah baca, aku lihat analisa semua ya, memang tidak menutup kemungkinan ataupun hal yang wajar kalau ada terbesit pesimis di diri. Ngambil ini untuk apa sih? Itu jadi. Kalau kita ngomongin ilmu ya kan, namanya belajar itu 100% bagus. Iya, kan gitu. Nggak ada habisnya. Ntar dulu, nih ya kan ilmu. Tapi kalau kita ngomongin keyakinan, ini keyakinan kita atas ilmu, aku setuju ya kan. Tapi keyakinan kita kalau ini bakal kepakai, itu apa yang bisa membangun aku? Misal contoh. Misalnya tuh kayak NDT nih. Sorry aku senggol NDT sedikit. NDT sedikit aku senggol ya. NDT itu simpelnya aku berpikir tuh bisa begini bahkan. Pokoknya tuh kalau masih butuh besi ya, masih ada mau butuh kapal, masih ada yang pipa mau disambung, paling jauhnya masih ada minyak yang mau dibawa, mau disedot gas mode ini, NDT itu kan gitu kan. NDT itu kemungkinan besar masih kepakai. Sebelanjang sebesar itulah peluangnya. Kalau kita mau ngelihat peluangnya, dari peluang yang bikin aku yakin aku ambil nih Pasre ini NDT Pasre kayak gitu misalnya, atau ini aku mulai nih dari itu. Apa yang bikin maksudnya kalau itu tuh bakal kepake, ilmu itu bakal kepake. Karena hati-hati juga gitu kan, ilmu bermanfaat gitu kan, tapi manfaatnya apa? Dipakai kerja, enggak diajarkan ke orang, enggak ya. Iya. Nah, maksudnya apa yang menyinggung awak ini? Enggak. Aduh ya maaf, ngopi dulu kalau tersinggung ini caranya. Nah, iya benar. Jadi sama. Apa yang bikin kau yakin bahwa sertifikat atau apa yang bisa kau share ke teman-teman yang bikin teman-teman tuh yakin? Sama, benar. Selagi masih ada di Batam ya, selagi Indonesia atau Batam ini masih produksi FSO, jaket, platform, WHP, wellhead ya, CPP, pasti terpakai. Insya Allah pasti terpakai. Karena apa? Selagi kandungan minyak, gas bumi yang ada di Indonesia belum habis, itu pasti kita bangun terus itu platform. Kita bangun terus. Kita pasti fabrikasi terus. Enggak di Batam, kita ada di Tanjung Balai Karimun. Enggak di Tanjung Balai Karimun, kita ada di Tanjung Uban. Enggak di Tanjung Uban, kita ada di Kalimantan. Banyaklah sebenarnya. Kalau di Indonesia nggak ada? Di Indonesia nggak ada ya kita main keluar, Wak. Malaysia ada, sadis Singapura ada, banyak lah. Jadi yakinkan diri aja pasti terpakai. Selagi dunia oil and gas nggak mati. Kalau kemarin pernah kejadian 2017 oil and gas down habis. Kenapa? Down total. Itu aku kurang paham juga, tapi kita down. Memang sama sekali project nggak ada, jadi lebih banyak yang nganggur. 2017. Mungkin senior masih ingat itu. 2017 kita down. Sama kejadian seperti COVID lah 2020. Nah, itu COVID itu yang kedua kita down. Gaji naik kah itu yang bikin? Enggak, malah banyak perusahaan di Batam kolaps. Tanjung Uncang sama di Muka Kuning itu kolaps 2017. Nah, itu aku kurang paham apa masalahnya di 2017, tapi aku kena dampak di 2017. Banyak. Baru 2020 itu COVID ya. Nah, itu yang kedua itu sebenarnya. Yang pertama itu 2017 itu kita down. Itu sih, tapi sekarang ini kan kita sudah mulai ramai lagi nih, project udah mulai banyak lagi. Perusahaan-perusahaan besar kan terus hire karyawan, apalagi sekarang mungkin di akhir tahun atau awal tahun depan ada perusahaan bonafit, perusahaan besar di Batam ini, di Kabil itu mega project dia kerjakan. Mega project. Nah, banyak itu nyerap tenaga kerja. Nah, jadi di situ aja yakinkan diri, sertifikat ini nggak bakal sia-sia, pasti kita pakai. Nggak perusahaan besar ya perusahaan kecil, nggak perusahaan kecil ya perusahaan menengah, itu aja. Nggak dipakai sama sekali ya berarti orang yang malas nyari kerja, orang yang goblok, itu aja bagi aku.
Itu sih bagi aku. Mau sertifikat apapun, mau training apapun pasti terpakai kalau kita rajin searching. Apalagi kita udah dibantu teknologi sekarang digital. Kita ngelamar atau apply CV nggak perlu kita fotokopi, nggak perlu kita print lagi. Sekarang udah ada PDF, lewat WA aja bisa. Nah itu, lewat email bisa. Jadi aku rasa sih itu sih. Nah, aku jadi tertarik sama yang gue bilang tadi. Yeah. Kalau sertifikat ada ini ada itu ada, tapi nggak dapat gitu kan. Yeah. Kalau menurutmu tadi permasalahannya di mana? Goblok ini kan kerangka besar, gitu kan? Kerangka bukan apa namanya tempat besarnya goblok nih. Cuman isinya apa gitu? Maksudnya isinya tuh kayak mungkin dia kurang berteman, dia apalah yang utamanya gitu. Oke, jadi kalau yang aku pelajari lah ya, dan aku ngeliat lah ya, dan aku alami juga. Yang hal pertama itu jelasnya kenapa sih sertifikat dia nggak terpakai, bahasanya nggak terpakai ya, atau dia kok susah kali nyari kerja. Yang pertama orangnya malas, Pak. Malas nyari kerja, malas komunikasi sama teman-teman yang lain. Jangan salah, helper juga bisa bantu kita untuk masuk kerja. Helper juga punya misalnya helper punya informasi, oh bang ini ada lowongan nih engineer di sini, bisa jadi itu. Cuman kita malas komunikasi sama orang, maunya di rumah tidur, di rumah makan tidur di telepon orang dikasih kerja gitu ya. Maunya kayak gitu. Kita nggak jemput, Pak. Satu malas, yang kedua mungkin kita nggak punya relasi, itu aja. Kita bingung mau ngapain nih kita. Nah itu sih kalau aku lihat sih kejadiannya itu ya kayak gitu. Kalau nggak punya relasi itu macam mana pula penyelesaiannya? Nah, ya dia harus, makanya balik ke awal tadi, Wak. Dia harus rajin searching, browsing, komunikasi sama orang. Terus dia harus rajin kemana-mana. Jemput bola lah bahasanya, jemput bola. Dia harus cari tahu nih di mana nih ada lowongan. Dan kebanyakan juga sepengalaman aku, kenapa sih dia kelasnya tinggi, kelasnya supervisor atau superintendent sekalipun atau manajer sekalipun, kenapa dia kok susah kali cari kerja? Mungkin hal yang paling sering terjadi itu gaji nggak cocok. Itu hal yang paling sering kejadian. Ya aku pribadi punya pengalaman yang kayak gitu, berkali-kali punya pengalaman kayak gitu. Aku udah bekerja di satu perusahaan ini, aku ditawarin di perusahaan lain dengan posisi yang sama, tapi yang nawarin ini rate-nya lebih kecil. Ya jelas aku tolak. Nah itu. Tapi kenapa? Imbasnya apa? Aku tolak ini, aku selesai dari perusahaan yang ini, aku habis kontrak, aku hubungin yang ini udah terisi orang lain. Nah, jadi itu yang bikin kita akhirnya kita stuck, kita mandek dalam artian nyari yang lain. Nah sebenarnya itu balik ke diri kita, nyari besar atau nyari kecil atau nyari lama. Nah itu nyari lama. Kalau ilmu kan kita udah dapat di training atau sekolah-sekolah kita. Aku rasa sih nyari duit besar atau nyari lama kontraknya atau nyari pengalaman tadi ya, bukan ilmu ya, pengalaman. Sorry. Pengalaman. Oke. Kalau aku pikir itu, ada orang yang kerja dia pengen cari pengalaman karena dia fresh, karena dia baru lulusan baru, dia belum punya pengalaman, dia pengen cari pengalaman, digaji sekian, digaji rendah, itu yang sering merusak pasaran. Nah, mereka tapi kan mereka nggak punya nggak punya jalan keluar gitu loh. Maksudnya gini, nggak punya jalan keluar gini. Mereka itu certified, tapi belum qualified. Untuk menjadi qualified, tentunya mereka butuh jam terbang. Iya, benar. Cuman mereka banting harga, Wak. Kebanyakan orang banting harga. Dikasih harga obral, mereka mau terima. Di situ yang bikin kita. Mereka banting harga atau nggak tahu harga? Aku rasa kebanyakan nggak tahu harga. Nggak tahu harga mereka malahan. Banyak ya. Aku perhatikan ini penilaian aku. Dan sama seperti aku interview orang-orang, interview drafter, interview engineer.
kalau aku banting harga, ngasih harga sekian, padahal rendah bagi aku, mereka terima, berarti dia nggak tahu harga dong. Kau marahin tuh? Aku ya seneng lah. Kita kerja untuk perusahaan pastinya. Kita di manajemen nih, di posisi kita manajemen. Kita gimana caranya untung perusahaan sebesar-besarnya. Nah itu bagi kita kan gitu. Jadi itu sih Wak, kalau menurut aku balik ke orangnya, dia mau ambil besar, lama atau pengalaman. Nah kebanyakan sih dia pastinya mau ambil yang besarnya. Ambil besar tapi dia nggak berpikir besar sebulan percuma. Harusnya kan kita yang continue, kontrak setahun, walaupun nggak besar tapi continue. Tiap bulan dapur kita ngepul. Aku pikir tadi yang paling penting kan kita continue, terus besar gitu, bukan ya? Ya bagusnya bagusnya 3 itu kompleks Wak. Besar, gaji kita besar, continue kontrak tahunan, terus ilmu kita, pengalaman kita bertambah. Iya. Maunya sih maunya. Cuman kan susah yang kayak pada gitu. Umumnya di awal atau di pada umumnya kan ada yang kontrak panjang, rate-nya kecil, rate-nya bukan kecil, sedang atau biasa aja. Ada yang rate-nya besar tapi kontraknya pendek, short project. Jadi kau ini sering interview orang juga, no? Enggak juga sih. Cuman beberapa kali waktu cari tim lah ya. Ya, bahasanya tim. Ada beberapa project dari 2016, 2017 ada beberapa project lah yang harus kita interview kan. Yang mengharuskan kau itu cari orang. Selektif lah, benar-benar selektif. Ini cocok nggak dari mulai karakter pribadi. Sampai ke karakter. Ya iyalah Wak. Ya gini aja lah, kita berkawan, kita udah lama nih berkawan. Enggak. Oh iya kita udah cocok nggak sama aku? Nah karena apa? Karena karakter kita hampir sama Wak. Karena kita sejalan. Bercanda kita, ketawa kita, sedih kita udah makan asam garam. Ya tontonan kita ya. Iya itu Wak. Jadi menurut aku karakter pribadi dia bisa nggak sih bekerja di dalam tim. Nah itu. Karakter macam mana yang paling bukan perusahaan cari, tapi kalau kau lah yang pemimpin lah, pemimpin cari gitu. Iya mungkin yang nggak usah pemimpin. Kalau pemimpin nanti khawatirnya kita ngomongi pemimpin yang lain. Iya, betul. Ya, melebar, bahaya. Aku nggak kayak gitu kan. Jangan. Jadi maksudnya kalau di beberapa project itu mengharuskan kau itu untuk cari tim, bahkan sampai menginterview calon-calon tim tersebut gitu ya, calon-calon kandidat tersebut. Nah, kalau untuk kau lah pribadi, gitu. Yang biasa kau cari dari kandidat itu, yang kau cari itu apanya aja yang kau cari dari mereka? Oke, Wak. Jangan dijawab dulu, kita break dulu, kita merokok dulu. Halo Batam, pengen kerja di bidang oil and gas tapi bingung mau ambil sertifikasi apa? Mau kursus yang berpeluang kerja di oil and gas serta langsung dilatih untuk praktek? ECI Training Center hadir di kota Anda dan siap menjadi solusinya. Kursus dan sertifikasi pelatihan kerja ini dirancang untuk pemula dan karyawan yang ingin menguasai atau meningkatkan teknik dan skill di bidang oil and gas seperti inspektor, modeler, drafter, engineer. Kelas ini sangat cocok untuk fresh graduate, pencari kerja, pekerja, karyawan, orang tua, dan Anda yang mau mengembangkan diri menjadi lebih baik. Tuh, seru kan? Bukan hanya teori saja loh, tapi langsung praktek. Materi yang dibuat secara sistematis, jadi Anda dapat langsung mempraktekkan serta dipimpin langsung oleh trainer-trainer profesional yang berlisensi nasional dan internasional. Lebih dari 1.500 alumni telah bergabung. Sekarang giliran Anda. Info dan pendaftaran klik link di bawah ini atau WhatsApp ke nomor 08. Sampai ketemu di kelas.